Selamat pagi, Shalom sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan membuka tangannya bagi kita, sebab itu mari kita datang, kita juga buka tangan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Percaya kita adalah orang yang diberkati. Bapak terima kasih pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami bangun dengan ucapan syukur. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami menjadi gambaran Tuhan, Injil Yesus Kristus yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kami bawa kehidupan kami, mengasihi Engkau lebih lagi, dan memberitakan Injil kebenaran-Mu lewat hidup kami yang menjadi kesaksian. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami terima berkat Tuhan. Bapa, berbicaralah di dalam kami. Kami tidak tahu bagaimana harus berkata-kata, tetapi biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Hidup kami bahkan kembalikan menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut
kehendakmu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Tiada terselami kasih-Mu Tuhan, tiada tergantikan. Engkau kesukaan kami Tuhan, batu karang kami, perhentian kami Tuhan. Sebab di dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Engkau tiada tergantikan Tuhan. Oh, betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. We're gonna rest, Lord, our soul, our spirit, in the name of Jesus. Amin. Kami hendak mengalami istirahat, rest in your presence, Lord. Merasakan bahwa hari ini Tuhan hadir. Oh, haleluya. Bapa, sungguh disenangi tempat kediaman-Mu. Kami dapat merasakan Kau jamah, Kau kuatkan, Kau teguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa dalam nama Yesus. Kekuatan-Mu, hadirat-Mu, keperkasaan-Mu ada dalam kami. Kami bersyukur, kami terima berkat-berkat yang spesial daripada-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur berdoa. Amin. Shalom sahabat GSCC. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Senang rasanya berjumpa kembali di dalam pertolongan daripada Tuhan. Saudara, setiap kali mengingat tentang kebaikan Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya mulut ini ingin menyampaikan kabar baik, berita Injil kepada siapapun. Untuk yuk ngerasain yang namanya kebaikan Tuhan. Waktu saya pertama bertobat, saya merasakan, Tuhan itu luar biasa ya. Ternyata Tuhan itu bisa dialami, bisa dirasa, dan bisa membawa perubahan hidup, bisa membawa damai sejahtera, bisa membawa kekuatan di dalam kehidupan kita.
saya menyadari tentang luar biasanya Tuhan, itu mulut itu nggak mau berhenti untuk menyampaikan kesaksian kepada setiap orang yang kita temui, khususnya teman sendiri, teman dekat. Hei, kamu masih hidup di dalam hidup yang tidak takut akan Tuhan. Yuk, kenali Tuhan. Ketika saya merasakan ini nyaman loh, saya iklankan itu ke teman-teman, iklankan, dan ternyata saya menginjili mereka, saudaraku. Senang rasanya ketika teman dekat kita, akhirnya ditarik ke Tuhan. Mereka mengalami perubahan hidup, mereka membawa pacar mereka, mereka membawa keluarga mereka. Kita senang karena Injil kebenaran dan Injil kemuliaan Tuhan itu disebarkan, diberitakan. Karena kita sudah merasakan, wah saya sudah menerima Yesus, ini luar biasa loh. Kenapa nggak kalian sampaikan? Dan itu terus berlanjut kita mengalami pemulihan, kita sampaikan ke orang lain, mereka ngalamin pemulihan. Mereka mendapat pemulihan, mereka sampaikan ke orang lain mendapat pemulihan. Jadi tersebar, Injil itu tersebar, Injil itu diberitakan lewat kita, dan hidup yang diubahkan itu merupakan pemberitaan Injil yang paling efektif. Dulu kita seperti ini, dan setelah kita berubah, kita menjadi seperti itu. Engkau dulu tidak mengenal Tuhan, sekarang setelah mengenal Tuhan, mengalami perubahan hidup, orang pun yakin, wah dia benar-benar udah di dalam Tuhan. Jadi saudara, alat kesaksian yang paling efektif itu adalah hidup kita. Dan untuk memberitakan hidup kita kepada orang lain, mulai dari diri kita sendiri. Kemarin saya belajar tentang etika profesi Kristen. Saya mengajar tentang etika profesi Kristen, bahwa kita udah belajar tentang kebenaran. Hamba-hamba Tuhan itu udah belajar tentang kebenaran. Ketika belajar tentang kebenaran, itu nggak cuma di pikiran, nggak cuma di otak, tapi hidup kita itu etikanya itu harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa yang kita tahu, kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi kesaksian hidup. Dan lagi, ada begitu banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, apakah dia menerapkan etika itu? Dalam kehidupan bersosialisasi, di dalam kehidupan beragama, di dalam kehidupan bekerja, di dalam kehidupan profesi sebagai orang Kristen, apakah kita betul-betul melakukan? Saudara, kalau sudah mengalami keselamatan, jangan simpan sendiri kabar baik itu, tapi sampaikan kepada orang lain. Cara kita menyampaikan lewat pribadi kita, hidup kita. Hidup yang diubahkan pasti membuat dampak orang lain. Hidup kita yang berubah dan hidup kita yang menyatakan tentang Yesus pasti akan membuat orang lain percaya bahwa Yesus ada di dalam dia. Dan saudara diberkati, kadang Tuhan memakai kita sebagai persembahan, dan selalu di dalam Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Saudara, dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, demi kemurahan Allah, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Jadi Tuhan memberkati kehidupan kita ketika kita dengan sungguh-sungguh berespon, dan kemudian kita menjadi pribadi yang berubah. Baik dulu, lama-lama mulai berkenan, lama-lama mulai sempurna. Dan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah alat kesaksian yang paling efektif untuk memberitakan Injil kemuliaan, Injil kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeskiel yang dari ke-24 hingga yang ke-28. Dari kitab Yeskiel ini selain dia menjadi seorang penyambung lidah Tuhan, satu hal yang Tuhan bukakan di sini adalah lewat kehidupannya dia bernubuat dengan menjadikan dirinya sebagai alat untuk bernubuat. Yeskiel menyampaikan nubuat dan menjadikan dirinya, tubuhnya sebagai alat untuk bernubuat sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya dengan hidupnya
Dia menjadi alat untuk memberitakan peringatan. Dia menjadi alat untuk memberitakan kesaksian. Dia menjadi alat untuk memberitakan nubuatan-nubuatan yang begitu keras. Saudara, di dalam Roma 10 ayat 14 berkata seperti ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Di dalam pasal 24 hingga pasal 28, saudaraku, Yeskiel adalah seorang yang diutus untuk memberitakan nubuatan tentang Tirus, tentang Sidon, tentang Edom, ya saudaraku. Dan Yeskiel bukan sekedar memberitakan nubuat dengan bibir mulutnya, dengan perkataan, tetapi ada beberapa peristiwa yang dia menggambarkan nubuatan lewat kehidupannya. Dan hidupnya itu berat, saudara. Bisa dikatakan berat, karena salah satu nubuatan itu yang disampaikan Tuhan melalui kehidupannya sebagai alat untuk memberitakan nubuatan itu, dia harus kehilangan istrinya. Pada waktu dia kehilangan istrinya meninggal dunia, dia dilarang untuk meratap, dia dilarang untuk menangis. Itu adalah simbol di mana ketika Tuhan kehilangan istrinya, yaitu Israel, dia tidak dapat menangis karena istrinya telah berlaku fasik dalam hubungan suami istri dengan Bapa di surga. Nah, saudara yang diberkati, hari ini saya akan mengangkat tentang hidup sebagai alat kesaksian untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan firman Tuhan. Ingat, bagaimana orang-orang dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia. Orang tidak mungkin percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Mereka juga tidak bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Syukur kepada Tuhan, Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan. Salah satunya Yeskiel, ada juga Yeremia, ada juga Yesaya. Dan Tuhan juga mengutus hari ini, Dia mengutus engkau dan saya. Untuk menjadi alat, untuk apa? Untuk memberitakan kabar, untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Di luar sana ada orang-orang yang butuh diselamatkan. Firman Tuhan katakan kepada Yeskiel, sampaikan jikalau seseorang berbuat dosa dan engkau menegur kesalahannya, engkau sudah menyelamatkan nyawanya. Dan jikalau dia bertobat, dia sudah diluputkan dan engkau sudah menyelamatkan nyawanya. Yeskiel dipanggil untuk menjadi penjaga Israel. Saudara, di zaman akhir ini, Yeskiel sudah tidak ada. Tapi firman Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat Yeskiel itu bisa kita baca. Tetapi firman Tuhan itu tersebut itu harus dapat dibentangkan kepada orang lain supaya mereka dapat mendengar, supaya mereka dapat menerimanya. Dan ketika mereka menerima, mereka percaya kepadanya. Ketika mereka percaya kepadanya, mereka dapat diselamatkan. Hari ini saya mengundang kita semua, mari kita menjadi pemberita Injil kebenaran lewat kehidupan kita. Yeskiel melalui kehidupan yang tidak mudah. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ketika dia menyampaikan nubuatan, dirinya sendiri sebagai simbol dengan cara-cara yang unik, bagaimana Tuhan menyampaikan teguran yang begitu keras kepada bangsa Israel. Mari saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hidup sebagai alat kesaksian untuk memberitakan firman. Hidup sebagai alat kesaksian untuk memberitakan firman. Dari Yeskiel 24 hingga Yeskiel 28, saudaraku, ada banyak penyampaian nubuatan yang melawan Bani Amon, Bani Moab, orang Edom, orang Filistin, Tirus, Sidon, kurang lebih hampir sama ya seperti Nabi Yesaya yang menyampaikan nubuat, ucapan ilahi melawan Moab, Edom, Filistin, Tirus, dan Sidon. Saudaraku yang diberkati, di dalam Yeskiel 24 dikatakan ada lambang kuali yang berkarat. Memang sangat pedas, sangat keras teguran dari Nabi Yeskiel. Tapi atas dasar kasih Tuhan inginkan istrinya yaitu Israel itu kembali kepada dia. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih.
kematian istri Yeskiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem di pasal 24. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tula. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu, jangan tutup mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Wah, pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Saudara, ketaatan Yeskiel ini luar biasa. Tuhan menggambarkan istri Yeskiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Kenapa istri? Sebab Yerusalem itu adalah istrinya. Yerusalem itu adalah kekasih Tuhan yang sangat dia cintai. Bagaimana Tuhan begitu setia dengan istrinya, tapi istrinya tidak setia. Ketika Tuhan berkata, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cinta, seperti yang kena tulah. Tapi dilarang meratap, dilarang menangis, dilarang mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkan destarmu dan pakailah kasutmu, jangan tutupi mukamu, jangan makan roti perkabungan. Pagi harinya, wah istrinya langsung meninggal. Pada pagi berikutnya, aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeskiel terpanggil bukan saja untuk sekedar menjadi penyambung lidah, tapi hidupnya itu menjadi alat untuk Tuhan memberitakan pesan-pesannya kepada bangsa Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeskiel adalah nabi yang tidak boleh meratap dan menangis ketika kematian istrinya. Itu adalah salah satu fakta Alkitab. Dia dilarang untuk menangis, dilarang untuk meratap. Bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang kita cintai, yang hidup bersama dengan kita, tapi Tuhan bilang, jangan menangis, diam-diam saja. Boleh menangis tapi diam-diam saja. Nabi yang tidak boleh menangis, nabi yang tidak boleh meratap ketika kehilangan istrinya. Sebab ada satu message yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel. Ini saudara totalitas dari Yeskiel sebagai penyambung lidah Tuhan. Lewat hidupnya dia memberitakan tentang firman Tuhan. Saudara, ada beberapa peristiwa di mana Tuhan memakai kehidupan Yeskiel untuk mendramatisasi nubuatannya, di mana apa yang Tuhan perintahkan itu merupakan peristiwa-peristiwa yang unik, sulit dilupakan, dan kemudian itu menjadi sebuah perkataan yang jauh lebih keras dari sekedar kata-kata, karena itu terjadi di dalam kehidupan Yeskiel. Yang pertama yang kita sudah pelajari sebelumnya, beberapa ilustrasi bagaimana Tuhan pakai Yeskiel untuk mengilustrasikan nubuatannya adalah satu, dia diperintahkan untuk mengambil batu bata dan menggambarkan Yerusalem dalam pengepungan. Lalu dia disuruh ketika dia mengambil batu bata itu, ibaratnya Yerusalem itu sementara dikepung. Dan memang benar saudara, itu terjadi. Jadi bukan sekedar nubuatan biasa, tapi itu langsung digenapi. Yang kedua, dia disuruh membuat roti. Roti dibakar, bahan bakarnya kotoran manusia. Tapi dia bilang, Tuhan, aku tidak biasa memakan najis. Jadi dia dibakar di atas kotoran hewan. Kemudian dia menjadi makanan selama dia suruh berbaring. Bayangkan saudara, ada nubuatan yang sekeras sepedas ini dan gak enak kalau kita melakukannya. Siapa sih yang mau makan di atas kotoran manusia, kotoran lembu, kotoran hewan? Hal itu menggambarkan Israel itu dibuang di tengah bangsa-bangsa untuk makan roti najis. Roti dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga, di dalam Yeskiel 5, ia disuruh mencukur rambutnya dan membaginya untuk dibakar. Rambutnya dicukur, dibakar, dipukul dengan keras dan pedang, kemudian dihamburkan. Itu menggambarkan hukuman yang akan terjadi atas bangsa Yahudi. Jadi Yeskiel ini betul-betul dipakai sebagai alat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, nubuatan, teguran, lewat hidupnya yang menjadi dramatis dalam perintah Tuhan. Yang keempat, Tuhan memakai kematian istri Yeskiel. Kematian istri Yeskiel itu digambarkan tentang nubuatannya di mana Yerusalem itu adalah istrinya Tuhan, pasangannya Tuhan.
Dia disuruh Tuhan untuk berkabung namun tidak boleh meratap dan menangis karena kematian istri yang sangat dicintainya. Yeskiel 24 hingga di Yeskiel 24 ayat 16. Hal itu untuk menubuatkan Israel yang akan berduka atas hancurnya Yerusalem namun tidak bisa melakukan perkabungan. Yerusalem itu berduka cita tapi tidak bisa melakukan perkabungan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kelima, ia bahkan sempat menjadi bisu karena orang Yahudi tidak mau mendengarkan peringatannya dan baru bisa berbicara lagi saat nubuatan Tuhan datang untuk menegur Israel. Jadi saudara, Tuhan memakai kehidupan Yeskiel untuk mendramatisasi nubuatannya. Tuhan memakai Yeskiel untuk memperkuat pesan-pesannya lewat momen-momen yang orang, kenapa seperti ini? Dan pada waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus juga mau memakai perumpamaan. Perumpamaan ini dengan maksud supaya banyak orang yang tidak mengerti, menjadi mengerti dengan lihat peristiwa-peristiwa yang dihadapi. Oleh karena bangsa ini bebal, bangsa ini tidak memahami kehendak Tuhan. Tuhan memakai perumpamaan-perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memakai kehidupan Yeskiel untuk mendramatisasi nubuatannya. Saudaraku, dalam hal ini ada satu hal yang saya mau sampaikan. Ketika Yeskiel menjadi penyambung lidah Tuhan dan hidupnya itu menjadi alat dramatisasi sebuah nubuatan, dan juga mau mengatakan kepada kita semua, mari beritakan firman Allah dengan berani. Beritakan firman Allah dengan tanpa takut melalui apa? Bukan sekedar kata-kata. Memberitakan firman Allah bukan dengan sekedar kita paham, kita punya pengetahuan, tetapi betul-betul jadikan hidup kita itu martir, ya, martir untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 berkata seperti ini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Saudara, rasul-rasul memberitakan Injil, tapi mereka mendapat tantangan. Dan berikanlah kepada kami, hamba-hambamu, keberanian untuk memberitakan firman. Saudara, di dalam hidup ini ketika kita memberitakan Injil, ada tantangan, tapi tetaplah melayani. Yeskiel menerima begitu banyak tantangan, dia begitu menerima banyak tantangan, dan kalau Yeremia bahkan sempat diancam dibunuh, dipenjarakan dan lain sebagainya. Ada tantangan untuk memberitakan Injil, tapi marilah kita tetap melayani. Bahkan mereka berdoa, berikan kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Ada tantangan saudara, tapi tetaplah setia melayani. Kisah Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka itu berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku, pada saat Tuhan memilih hamba-hambanya sebagai rasul, sebagai pemberita-pemberita Injil, penyambung lidah Tuhan, ada kekuatan dari Roh Kudus yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita butuh kuasa itu, saudara. Ketika mereka di dalam ancaman, tantangan, gangguan, mereka minta keberanian untuk memberitakan Injil. Tuhan memberikan rohnya. Ada kekuatan dari Roh Kudus. Makanya kita perlu lahir baru dan menerima kuasa Roh Kudus. Yeskiel juga menerima kuasa. Dia menerima kuasa, dia mendapatkan vision, penglihatan tentang kerub-kerub. Dia mendapat penglihatan tentang tampilan Allah, tampilan Tuhan. Dan dengan otoritas penuh, dengan kuasa Roh Kudus yang penuh, dia mampu memberitakan Injil. Saudaraku, tidak ada orang yang sanggup memberitakan Injil sebagaimana yang Yeskiel lakukan. Hidupnya dijadikan simbol, bahkan dia mungkin dijadikan cemooh dan tertawan, tapi dia kuat. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mampu memberitakan Injil karena kekuatan Allah yang menjadi dasar untuk dia memberitakan Injil kebenaran. Kisah 5 ayat 42 berkata seperti ini, saudaraku. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah orang-orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka. Mereka melayani bukan tanpa tantangan, tetapi mereka terus konsisten mengajar. Di mana? Di bait Allah dan
di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Mereka memberitakan Injil sehingga ada orang-orang yang di luar bangsa Israel, ya, seorang penjual kain di Tiatira yang bernama Lydia, seorang kepala pasukan itu menerima Injil. Bahkan sida-sida dari Ethiopia, Filipus memberitakan Injil kepada orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain. Ketika mereka menjangkau sida-sida dari Ethiopia, Ethiopia ini dilawat oleh Tuhan. Ketika mereka menjangkau Tiatira, Tiatira dilawat oleh Tuhan. Ketika mereka menjamah kepala pasukan Romawi, banyak orang Romawi kemudian mengenal Tuhan. Itu sebabnya ada Roma Katolik. Karena ada begitu banyak orang Romawi dijamah oleh Tuhan dan kemudian Injil bisa diberitakan. Saudara, ketika kita menyampaikan Injil, kita mungkin hanya memberitakan kepada satu orang di satu desa, satu orang di satu kota. Saudara tidak tahu bahwa dampaknya firman itu akan menjadi tersebar kemana-mana. Dan penting sekali saudara, bahwa bagaimana seseorang dapat percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Engkau dan saya adalah pemberita Injil kebenaran firman Tuhan. Yehezkiel menjadikan dirinya sebagai simbol nubuatan. Itu sebabnya bangsa Israel yang di pembuangan di Babel, mereka tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi sempat juga Yehezkiel menjadi bisu dan tidak menyampaikan nubuatan. Mereka bertanya-tanya, di manakah firman Tuhan? Di manakah firman Tuhan? Akan ada waktunya ketika engkau mencari firman Tuhan, engkau tidak menemukannya. Itu sebabnya hari ini selama masih disediakan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saudara, di dalam Yeskiel 25 hingga Yeskiel 28 ada ucapan-ucapan nubuatan yang melawan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Nubuatan melawan Bani Amon, Bani Moab, Bani Edom, orang Filistin, orang Tirus dan Sidon. Saudara, nyanyian ratapan melawan Raja Tirus dan Sidon. Firman Tuhan katakan di dalam Yeskiel 28, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata virus, krisopras, nefrit, lazurit, batu dara, dan malakit. Tempat tatahannya itu diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Saudara, di dalam penafsiran Alkitab, dari Yeskiel 28 ini menggambarkan ratapan tentang malaikat yang jatuh. Mengapa malaikat yang jatuh? Itu digambarkan dengan Tirus. Ternyata dosa terbesar yang menjadi akar permasalahan, kejahatan dan dosa. Karena gambaran yang maha indah dari malaikat yang sudah jatuh atau Lucifer, dia awalnya indah, tapi di dalam hatinya suka ada motif berdagang, ya. Simbol tentang Lucifer itu digambarkan di dalam Yeskiel 28 ini, saudara. Ratapan mengenai Raja Tirus. Raja Tirus itu berbicara soal pedagang yang sangat hebat. Saudara, hati-hati kalau kita orang yang suka berdagang. Karena dari berbagai macam dagang itu ada roh cinta uang, roh mencintai kekuasaan, roh mencintai harta, roh mencintai dagang. Dengan dagangmu yang besar, ya saudara, Raja Tirus ini ditegur dengan begitu keras. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung-gunung kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi ratapan mengenai Raja Tirus ini merupakan sebuah firman Tuhan yang menggambarkan teguran Tuhan kepada Lucifer. Dengan dagangmu yang besar, ya, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua orang yang melihatmu.
Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang Lucifer terungkap di Yesaya 28 ini. Sebab ketika dia bernubuat tentang Raja Tirus, Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan ilahi kepada dia. Jadi ketika firman Tuhan ini disampaikan, nubuatan ini melawan atau meratap tentang Raja Tirus, di sini juga mengungkapkan nubuatan yang menyatakan tentang teguran Tuhan terhadap Lucifer. Dia awalnya di Taman Eden. Raja Tirus itu tidak di Taman Eden. Dia, ular tua itu ada di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh permata yang berharga. Dia posisinya, Lucifer itu ada dekat kerub yang berjaga. Jadi dia bukan malaikat yang utama yang menjaga kerub gunungnya Kudus Allah, tapi dia adalah ciptaan Tuhan, malaikat yang ada di sana, dekat kerub yang berjaga. Dia berada dan berjalan di tengah batu yang bercahaya. Dia tidak bercela. Nah, celah dari Lucifer adalah tingkah lakunya sejak hari penciptaan sampai terdapat kecurangan yang besar, yaitu dengan dagangmu yang besar. Itu sebabnya banyak cara-cara Lucifer masuk lewat cara-cara manusia berdagang. Saya nggak bilang bahwa semua pedagang itu memiliki gaya hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi dengan berdagang, seseorang memiliki mentalitas pengen cari untung, mentalitas ingin berbuat curang, ya. Lucifer, dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka Tuhan membuang dia dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Kesombongan, jadi dengan dagangmu yang besar. Yang kedua, kesombongan Lucifer. Hati-hati, manusia-manusia ilahi. Kalau kita terjebak dengan kesombongan karena kecantikan, hikmat, ya, ada hal yang kita sombongkan, itulah kejatuhan yang paling hebat. Lalu Tuhan katakan, ke bumi engkau kulempar. Yang berikutnya, dengan banyaknya kesalahan dan kecurangan dalam dagangmu, melanggar kekudusan tempat kudusmu. Jadi yang pertama dengan dagangmu yang besar, yang kedua sombong, yang ketiga melanggar kekudusan tempat kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang absolut. Perintah-perintahnya itu sifatnya absolut. Tetapi manusia tidak menganggap keabsolutan Tuhan itu. Ketika mereka mengimplementasikan firman Tuhan dengan tubuh kita yang mudah cenderung berbuat dosa, kita menganggap bahwa tidak kudus itu adalah hal yang biasa karena kita hanya manusia. Dengan alasan saya kan hanya manusia biasa. Lalu kita melanggar kekudusannya Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang ketidakkudusan sama dengan pelanggaran. Di hadapan Tuhan yang absolut, kudus, dan mulia, Tuhan tidak kompromi dengan namanya ketidakkudusan. Jadi kesombongan itu merupakan sifat-sifat absolut dari iblis. Sifat absolut Allah itu ada, tapi sifat absolut iblis adalah dia suka berdagang. Di situ ada penipuan, di situ ada kecurangan, di situ ada suka cari untung, di situ ada cinta mamon. Jadi sifat-sifat absolut Tuhan itu adalah kasih, kudus, ya. Dia adalah pencipta. Tapi sifat-sifat absolut iblis itu yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau ada dalam kehidupan kita itu tidak berkenan. Catat garis bawahi 3 kesalahan besar dari iblis, yaitu dia suka berdagang. Berdagang itu hati-hati saudara, yang pedagang jangan pakai kelicikan, jangan ingin menjadi mengejar untung yang berlebihan. Sifat-sifat iblis akan ada di balik orang yang suka berdagang dengan penuh kecurangan. Nah saudara, yang kedua kesombongan. Sombong itu karena cantik, penuh hikmat, hal-hal yang positif, tetapi akhirnya mengakibatkan kesombongan. Dan yang ketiga, melanggar kekudusan. Ini sifat-sifat yang sama sekali tidak berkenan di hadapan keabsolutan mutlak daripada Tuhan. Sifat-sifat Tuhan adalah kudus, makanya kudus adalah perintah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 3 hal ini yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Sombong, hati yang suka berdagang yang curang, yang ketiga melanggar kekudusan. Saudara, mari kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan justru mari kita jadi pemberita Injil lewat kesaksian hidup kita. Roma 10 ayat 14 hingga 15 berkata,
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, kita dipanggil dan dipilih untuk memberitakan Injil, kita dipanggil untuk berseru kepada Tuhan dan kemudian menyampaikan kebenaran, dan Injil kebenaran Allah disampaikan lewat hidup kita yang menjadi kesaksian. Yeskiel memberi hidupnya untuk menjadi dramatisir nubuatan, menyampaikan firman Tuhan sehingga orang dapat percaya. Mari berikan hidup kita sebagai alat untuk menyenangkan hati Tuhan, menyampaikan berita Injil sebagai orang-orang utusan untuk menyampaikan berita Injil. Ingat, jangan kita ambil sifat-sifat Lucifer, dagangnya yang curang, sombong karena hikmat dan kecantikan, dan melanggar kekudusan Tuhan. Sifat-sifat yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita, tapi justru mari jadilah berkat. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih ini hari ketiga anak-anak yang sedang ujian akhir semester. Ada juga ponakan kami yang ujian untuk naik untuk kuliah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan juga yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan, kami berdoa Bapa di surga, kami semua diberkati membawa kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini yang sudah dibentangkan. Biarlah kami tidak malu, tidak ragu, bahkan ada sikap yang roh yang bernyala-nyala mau berkorban untuk memberitakan Injil lewat kehidupan yang menjadi kesaksian. Simbol yang menjadi kesaksian di dalam setiap kehidupan kita untuk mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami Engkau pakai menjadi alatmu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di dalam segala perkara, maka kami akan melihat bahwa Injil disebarkan. Injil itu akan sampai ke ujung bumi. Injil itu akan didengar oleh semua makhluk. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, dengan Injil yang diberitakan, kami percaya tahun rahmat Tuhan sudah dikabarkan, sudah diberitakan. Dan setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan mengalami keselamatan. Bapa, biarlah kami berdoa berjaga-jaga, dijauhkan dari kecurangan dalam berdagang, dijauhkan dari kesombongan, dijauhkan dari melanggar kekudusan Tuhan. Kami rindu hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi seperti apa yang kau mau. Terus kami berdoa untuk anak-anak kami yang ikut ujian. Terus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam sakit. Terus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengar Injil dan masih belum berani untuk hidup baik, berkenan, dan yang sempurna. Engkau Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, kami terima berkat Tuhan. Kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kehidupan kami, jadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat YCC, terpujilah Tuhan. Mari kami mengajak bagi saudara-saudara yang baru bergabung dengan kami. Saudara boleh tekan tombol lonceng atau subscribe supaya saudara mendapatkan notifikasi untuk mendengarkan firman Tuhan 5 pasal per hari bersama-sama kami, Gracia Hope Compassion Channel. God bless you, Tuhan berkati.